Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Hafid dengan NIM 2302452 dari kelas 5TI2. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai pohon keputusan dengan 3 metode pada contoh kasus kota-kota di Pulau Jawa. Baiklah, kita masuk saja pada penjelasannya. Untuk metode yang pertama yaitu Depth First Search. Metode ini bekerja dengan menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu baru melakukan backtrack ketika sudah tidak ada jalur yang bisa dilalui. Nah, dalam kasus ini mencari rute dari Jakarta menuju Kediri. Ada 3 rute utama yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Nah, di sini ada 3 cabang utama. Yang pertama menuju Solo, lalu Purwokerto, dan Yogyakarta. Dari Solo terhubung ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta bercabang ke Bandung dan Kediri, lalu Purwokerto ada cabang ke Semarang dan Surabaya. Juga memiliki koneksi ke Bandung, Kediri, dan Surabaya. Di sini yang pertama dari Jakarta menuju ke Solo, lalu dari Solo ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, cabang pertama yang ditemui yaitu Bandung. Nah, karena DFS selalu mengikuti jalur paling dalam terlebih dahulu, di sini algoritma bergerak ke Bandung. Lalu di Bandung sudah tidak ada jalur yang menuju ke Kediri atau ke kota lain, sehingga pencarian mentok saja di Bandung. Lalu DFS akan melakukan backtrack kembali lagi ke node pertama yaitu Yogyakarta. Lalu dari Yogyakarta, DFS akan lanjut ke cabang berikutnya yang belum dieksplorasi yaitu Kediri. Nah, di sini algoritma melakukan tujuan atau goal sehingga pencapaian berhenti. Nah, jadi urutan kota yang dikunjungi adalah Jakarta ke Solo, Solo ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Bandung, lalu Bandung balik lagi ke Yogyakarta. Nah, dari Yogyakarta langsung ke Kediri. Lalu metode yang berikutnya, Breakfast Search, atau disingkat menjadi BFS. Nah, ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri semua bagian dari setiap level terlebih dahulu, sebelum lanjut ke level berikutnya yang lebih dalam. Berbeda dengan DFS yang fokus menyelam ke satu jalur sampai mentok, BFS lebih memilih untuk menyebar ke semua arah di tingkat yang sama. Nah, di sini Jakarta terhubung ke Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Solo terhubung ke Yogyakarta, Purwokerto terhubung ke Solo, Semarang, dan Surabaya. Sedangkan Yogyakarta terhubung ke Bandung, Kediri, dan Surabaya. BFS akan mulai dari kota Jakarta. Lalu, ketiga kota yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Semua kota tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian untuk dikunjungi satu persatu. Kemudian BFS berpindah ke kota pertama di antrian yaitu Solo. Namun dari Solo tidak ditemukan kota baru yang belum dikunjungi. Selanjutnya BFS berpindah ke Purwokerto dan dari sana ditemukan 2 kota baru yaitu Semarang dan Surabaya. Nah, kemudian keduanya dimasukkan ke antrian. Langkah berikutnya BFS menuju ke Yogyakarta. Saat memeriksa, ditemukan Bandung, Surabaya, dan Kediri. Begitu BFS menemukan Kediri, pencarian langsung berhenti karena tujuan sudah tercapai. Namun, jalur terpendek menuju tujuan yang ditemukan oleh BFS adalah Jakarta ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Kediri. Nah, selanjutnya untuk metode Best First Search, yaitu pencarian dilakukan dengan cara memilih cabang yang memiliki perkiraan jarak atau estimasi terbaik menuju tujuan. Berbeda dengan metode DFS dan BFS yang menelusuri semua jalur satu persatu, algoritma ini fokus pada jalur yang paling menjanjikan berdasarkan jarak terpendek menurut perkiraan heuristik. Nah, dalam kasus ini kita ingin mencari rute terbaik dari jalur Jakarta menuju Kediri. Dari kota Jakarta terdapat 3 cabang jalur utama. Yang pertama jalur kiri, yaitu dari Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri. Lalu jalur tengah, Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Kediri. Lalu jalur kanan, Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya. Nah, setiap jalur memiliki jarak yang berbeda. Dari jarak Jakarta ke Yogyakarta,
berjarak 1.900 km, lalu dari Yogyakarta ke Kediri 1.500 km, lalu dari Jakarta ke Solo 1.000 km, lalu dari Solo ke Yogyakarta 1.000 km, lalu Yogyakarta ke Kediri 1.500 km, lalu dari Jakarta ke Purwokerto 800 km, lalu Purwokerto ke Surabaya 1.800 km. Nah, di sini kita lihat sekilas Purwokerto tampak paling dekat, sehingga pada awalnya algoritma memilih jalur kanan sebagai pilihan terbaik. Namun setelah sampai di Purwokerto, ternyata tidak ada jalur langsung menuju Kediri. Jalur berikutnya hanya menuju Surabaya yang justru lebih jauh, sekitar 270 km. Lalu algoritma mengevaluasi cabang berikutnya, yaitu dari Solo. Dari Jakarta ke Solo berjarak 1.000 km, dan dari Solo menuju Yogyakarta 1.000 km lagi. Lalu Yogyakarta ke Kediri 1.500 km. Jika dijumlahkan, total jarak rute tengah ini menjadi 3.500 km. Meskipun memungkinkan tercapai Kediri, jalur ini tetap lebih panjang dibandingkan jalur kiri. Terakhir, algoritma menilai jalur kiri, yaitu Jakarta ke Yogyakarta, lalu Yogyakarta ke Kediri. Jarak dari Jakarta ke Yogyakarta adalah 1.900 km, lalu dari Yogyakarta ke Kediri 1.500 km, sehingga totalnya menjadi 3.400 km. Karena jalur ini memiliki total jarak paling pendek dan langsung menuju tujuan, BFS akan memilih jalur kiri sebagai rute terbaik. Dengan demikian, langkah yang akan diambil algoritma adalah yang pertama, menilai semua cabang dari Jakarta. Kedua, memilih yang terlihat paling menjanjikan. Ketiga, menyadari bahwa jalur itu tidak langsung menuju Kediri. Keempat, mengevaluasi kembali dan akhirnya menemukan bahwa jalur Yogyakarta lebih efisien. Maka, hasil akhirnya adalah Yogyakarta ke Kediri dengan total jarak 3.400 km. Lalu sekian penjelasan dari saya mengenai pohon keputusan dengan 3 metode pada contoh kasus yang telah disampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.